Bismillah. Eh, Coba anak-anak ustazah semuanya yang sudah masuk kameranya dinyalakan. Nyalakan kameranya semua ya nak. Hana, handphone mama itu sini mbak. Hana. Kita tunggu kawan-kawannya dulu ya. Coba kameranya dibuka semuanya ya nak. Harap membuka kameranya. Sambil menunggu kawan-kawannya ya, kita buka dulu kamera ntar ya, bentar ya. Dah, yang udah ada dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak ustazah semuanya, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Tapi sedikit yang ingin ustazah sampaikan pada anak-anak ustazah sekalian adalah kita udah 2 kali melakukan latihan, ya kan? Ada tugas itu sebanyak 2 kali. Dan kemarin kalau nggak salah mungkin wali kelas kalian juga sudah membagikan di grup ya, nilai atau screenshot DKN kalian, DKN yang IPA. Masih banyak anak ustazah yang belum mengumpulkan latihannya. Ini ustazah bacakan namanya, tolong ya yang belum untuk dikumpulkan. Untuk kelas 7A Asfidahanin ini 2 kali latihan, dua-duanya belum kumpul. Hafiza Azura, ada yang sudah masuk tapi belum sempat ustazah cek, belum ustazah periksa. Ada yang baru masuk nih, Hafiza Azura udah masuk. Ada yang belum masuk ya. Jadi si siapa lagi nih? Keisa Izati Cantika, Kaila Safia Dayana, Najla Mutiara, Salsabila Humairah, Saskia Rahmah, Zafira Hanani Lubis. Itu untuk kelas 7A. Kelas 7B yang belum mengumpulkan, bentar ya. Azigah Safiyah, Farah Ramadhani Anwar, Jihan Mahira, Khairunisa 2 kali latihan nggak kumpul dua-duanya. Khalilatur, kemudian Najla Darafona, terus Pinkan Apriana Tasya, Putih Salihatin, ini juga 2 kali latihan nggak kumpul. Raisa Kamila, Sifa Azahra, Zahwa Aliyah, Tengku Akela, ini adalah siswa yang belum mengumpulkan latihan. Buat anak-anak ustazah yang mengumpulkan tepat waktu, ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah melindungi kalian, semoga Allah memberkahi kalian dan memberikan kesehatan untuk kalian sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya ya. Nah, lanjut kita materi kita hari ini, yaitu kemarin kita udah belajar tentang ini ya, tentang apa namanya, interaksi antar makhluk hidup, ya kan? Jadi karena udah habis materi tentang interaksi antara makhluk hidup, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Nampak nak bukunya? Nampak ya. Nah, sedikit pemberitahuan, minggu depan kita sudah melakukan yang namanya ujian praktek. Ujian praktek kita udah mulai kita lakukan, insya Allah mulai minggu depan. Mulai hari Senin ini ya, kalau nggak salah kita udah ujian praktek. Ujian praktek itu. Nah, untuk IPA kita hari Jumat ujian praktikumnya, ya kan? Ustazah akan memberikan informasinya nanti ketika ujian praktek apa aja yang harus dilakukan. Dan ingat, untuk kali ini yang apa namanya, kan udah pernah ujian praktek sebelumnya tuh kan. Nah, berarti kan udah mulai mahir kan. Nanti jangan lupa buat laporan ujian prakteknya, kirimkan ke ustazah seperti biasanya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Yang namanya pencemaran itu bagus apa enggak?
Enggak ya kan, yang namanya pencemaran udah pasti nggak bagus ya kan. Kenapa? Kalau udah tercemar berarti udah ada yang masuk sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke dalam lingkungan tersebut. Jadi pencemaran itu dia di sini kita akan bahas ada 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Ya, yang akan kita bahas pencemaran air, udara, dan tanah. Coba kamu lihat gambar yang di sini. Ini ada gambar sebuah pabrik yang dia banyak asapnya, ya kan? Ini ada gambar sebuah lingkungan atau tanah yang sudah tidak aktif lagi. Yang ini gambar selokan yang banyak sampahnya. Kasih jajan ya. Yang banyak sampahnya, ya kan? Ini termasuk pencemaran apa yang gambar yang sebelah kiri kita saja ini? Pencemaran udara. Yang ini? Yang tengah? Pencemaran tanah. Yang ini? Pencemaran air. Jadi kalau udah tercemar seperti ini, berarti lingkungannya sudah mulai terjadi perubahan, ya kan? Terjadi perubahan di lingkungan tersebut. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalnya nih ya, air misalnya, tercemar air tersebut. Nanti air ini kan ujung-ujungnya akan ke laut kan, akan bermuara di laut gitu kan. Nah, ketika laut itu tercemar, apa yang terjadi? Makhluk hidup yang hidup di dalam laut tersebut akan terganggu lingkungannya, ya kan? Contohnya misalnya kalau udah rusak lah misalnya di dalam laut itu tercemar, masuklah zat-zat berbahaya, ikan-ikan pada bermatian, ya kan? Ikan-ikan pada bermatian karena udah tercemar oleh sesuatu yang masuk ke dalam lingkungannya tersebut. Nah, kemudian inilah yang akan kita pelajari hari ini, ya kan. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Ada gambar 31, ada gambar 32. Gambar 31 adalah daun yang jatuh ke sungai. Yang kedua adalah ada seseorang yang membuang sampah ke sungai. Apa perbedaan dari gambar tersebut? Apa yang membedakan gambar yang ini yang sama ini? Apa kira-kira? Ini ada sebuah daun yang jatuh dari pohon ini masuk ke sungai ini, ya kan? Yang ini ada orang yang sengaja membuang sampah ke sungai, ya kan? Apa perbedaan dari kedua gambar ini? Ada yang tahu nggak? Kalau daun itu jatuh sendiri, kalau sampah sengaja dibuang. Kalau daun jatuh sendiri, kalau sampah sengaja dibuang. Terus kalau daun ini kira-kira mencemari apa enggak? Enggak. Yang ini mencemari. Ya. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar daun-daun ini ketika terbawa air dari sungai itu, dia tidak menyebabkan bau, kemudian air dia tetap jernih. Ya kan? Air tetap jernih. Tetapi yang gambar yang sebelahnya ini, sampah-sampah yang dibuang ke sungai itu, ini akan menghambat arus sungai dan menyebabkan bau yang tidak sedap sehingga menyebabkan air tersebut menjadi keruh. Kalau udah keruh berarti ekosistem sungai akan terganggu. Makhluk hidup yang hidup di dalam sungai tersebut akan terganggu. Jadi apa sih sebenarnya itu pencemaran? Nah, di sini akan kita pelajari apa itu pencemaran. Pencemaran adalah masuknya ini ya, kalau menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97, pencemaran lingkungan adalah, ini bisa kamu catat, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi ketika sesuatu masuk ke dalam lingkungan tersebut yang tidak seharusnya, yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya, maka disebut dengan pencemaran. Jadi pencemaran ini terjadi akibat dari apa? Akibat dari ulah dari kegiatan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ya kan?
Ya, jadi bisa karena apa namanya ini ya, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia dan bukan dari kegiatan satu orang ya, itu berarti lebih dari seorang, ya kan. Inilah yang menyebabkan lingkungan itu akan tercemaran. Selain dari manusia, pencemaran juga dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya adalah ketika gunung meletus. Gunung meletus itu akan menimbulkan yang namanya abu vulkanik, ya kan, abu vulkanik. Nah ini bisa mencemari udara, maka terjadi namanya pencemaran udara. Jadi, kalau dimasukkan sesuatu ke dalam sungai atau ke dalam air, maka pencemaran air yang menyebabkan air tersebut yang menyebabkan lingkungan tersebut menjadi terganggu atau kualitasnya tidak berfungsi seperti peruntukannya, maka disebut dengan pencemaran. Nah, zat yang mencemari lingkungan itu disebut dengan polutan. Ya, polutan adalah zat yang mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, disebut dengan polutan. Kita kan taunya kan polusi, ya kan? Polusi itu ya pencemaran, ya kan? Nah, yang menyebabkan pencemaran disebut dengan polutan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Nak? Alhamdulillah. Jadi, yang bisa dicatat-catat ya, Nak. Ya, Naila Trihapsari udah nyatat, Naila. Udah, Masya Allah, gemes sekali ya nengok pipinya tuh lah. Jadi tadi kita udah belajar tadi definisi tentang pencemaran. Terus abis itu kita juga udah belajar tentang yang namanya polutan. Apa tadi polutan? Iya, benar sekali. Yang menyebabkan terjadi pencemaran disebut dengan disebut dengan polutan. Ya. Nah, kapan suatu zat itu dikatakan polutan? Suatu zat dikatakan polutan ketika dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah kadarnya melebihi batas normal, disebut dengan polutan. Berada pada waktu yang tidak tepat, disebut dengan polutan. Berada pada tempat yang tidak semestinya juga disebut dengan polutan. Contoh nih, ada juga bisa kita juga bilang polusi udara, polusi suara. Pernah dengar polusi suara nggak? Polusi suara itu berarti dia pencemaran suara, bising kali ya kan. Ini karena kalian masuknya online jadi nggak ada polusi udara. Coba kalau tatap muka langsung atau luring, biasanya tuh ribut di kelas ya kan. Nah, jadi kalau kita dalam kelas misalnya ribut itu ya kan bising itu kan, maka kan polusi suara namanya kan. Kapan disebut dengan dia polutan? Ketika satu dia kadarnya itu melebihi batas normal, suaranya itu sangat keras misalnya, ya kan, maka disebut dengan polutan suara gitu ya kan. Nah, ini di sini terjadi polusi suara juga di sini, anak bayi nih di sini ya kan. Teriak-teriak, suaranya melebihi batas normal, maka disebut dengan polutan. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, nggak tepat orang teriak-teriak kan, kita lagi belajar, ya kan. Kemudian berada pada tempat yang tidak tepat. Jadi suatu zat dikatakan polutan itu syaratnya 3. Yang pertama adalah kadarnya melebihi batas normal. Misalnya nih, kamu di sungai, ya lagi main-main ke sungai gitu ya kan. Terus kamu buang buang kuah pop mie ke sungai. Kuah pop mie kamu buang ke sungai. Kalau kamu sendiri aja buang kuah pop mie tersebut, masih belum terjadi pencemaran kan? Tapi kalau misalnya kamu satu kelas pergi ke sungai, semua makan pop mie, terus habis itu kamu buang itu semuanya tuh kuahnya tuh ke situ, tercemar nggak sungainya? Nah, maka kuah pop mie itu disebut dengan polutan. Iya, karena yang menyebabkan tercemarnya suatu lingkungan ya kan, karena dia
kadarnya melebihi batas normal, yang kedua berada pada waktu yang tidak tepat, yang ketiga berada pada tempat yang tidak seharusnya. Ya, ini adalah 3 syarat ketika suatu zat dikatakan polutan. Nanti saya tanya ya. Selanjutnya, manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh alam, tetapi manusia hanya bisa mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri. Misalnya seperti membuang limbah rumah tangga. Apa tuh limbah rumah tangga? Sampah-sampah atau sisa-sisa hasil kegiatan rumah tangga. Ya, itu sebenarnya limbah rumah tangga. Nah, kalau kita sebagai manusia, kita nggak bisa mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh alam. Bisa nggak kamu cegah gunung berapi itu supaya nggak meletus? Bisa nggak kamu atur supaya abu vulkaniknya itu nggak menyebar? Nggak bisa kan? Yang bisa kita kontrol atau kita atur, yang bisa kita kendalikan, yaitu limbah yang dihasilkan oleh kita sendiri, ya kan, oleh kegiatan kita sendiri. Misalnya kegiatan dalam rumah tangga, industri, habis itu dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya bentar ya. Nah, kita bahas dulu pertama pencemaran air ya. Tadi kan sudah bilang pencemaran di sini kita akan bahas 3, udara, air, udara dan tanah kan. Sekarang yang air dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, mandi, minum, mencuci, habis itu membersihkan piring, baju segala macam ya kan, kita butuh air. Nah, bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka air dikatakan tercemar. Air dikatakan tercemar kalau apa? Warnanya berubah, baunya juga berubah, rasanya juga berubah, maka disebut dengan air yang tercemar. Paham sampai di sini? Paham. Nah, jadi kalau udah warnanya udah keruh misalnya ya kan, udah tercemar lah itu berarti. Udah keruh, baunya juga agak asem gitu ya kan. Nah, warnanya udah lain, apalagi rasanya nggak mau kita rasain ya kan, udah baunya udah kayak gitu, warnanya juga lain. Nah, pencemaran air ini ya, ini definisi pencemaran air. Masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itu disebut dengan pencemaran air. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air. Yang pertama adalah limbah industri. Faktor yang menyebabkan pencemaran air yang pertama adalah limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Maksudnya ini adalah yang di pabrik-pabrik. Kan ada tuh kan pabrik-pabrik yang dia membuang hasil limbahnya ke sungai misalnya, ya kan? Maka ini disebut dengan limbah industri. Jadi limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri disebut dengan limbah industri, ya. Jenis limbah industri ini dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Ya, ini adalah contoh dari jenis dari limbah industri. Kemudian limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga menjadi tercemar. Jenis logam berat yang sering dialirkan ke sungai yaitu raksa, timbal, kadmium dan lain-lain. Ya. Nih. Selanjutnya adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga. Misalnya di pasar, perkantoran, rumah makan, penginapan dan lain-lain. Nah, itu adalah
limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu berasal dari kegiatan di rumah tangga. Contohnya apa? Apa contohnya limbah rumah tangga? Ada yang bisa jawab? Bungkus makanan, Ustaz. Plastik, bungkus makanan. Buah, Ustazah. Apa? Apa Kansa? Berbagai macam sayur dan buah. Iya, Limbah betul. kemasan. Iya, benar sekali. Itu adalah contoh dari limbah rumah tangga. Terus hasil deterjen, kan deterjen itu juga menghasilkan limbah rumah tangga kan, cucian baju, airnya itu kan bisa menyebabkan limbah rumah tangga. Selanjutnya limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungannya, namun namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Jadi pada limbah pertanian itu contohnya adalah penggunaan fertilizer. Fertilizer ini kayak dia pestisida ya, yang digunakan terlalu berlebihan ya kan, bisa menyebabkan keseimbangan ekosistem air pada pertanian. Nah, apa aja dampak dari pencemaran air? Yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Kemudian yang kedua, terjadinya gangguan kesehatan. Yang ketiga yaitu pemakatan hayati. Contoh, apa itu pemakatan hayati? Pemakatan hayati, coba baca dulu ya. Coba kamu pikirkan, apabila suatu perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, hewan-hewan kecil akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton itu atau hewan kecil tersebut akan dimakan ikan kecil. Ikan kecil akan dimakan ikan besar. Ikan besar ditangkap oleh manusia, dimakan oleh manusia. Maka bahan beracunnya itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Paham nggak maksud saya ini? Ketika hewan-hewan kecil di dalam air, ya kan, udah terkena limbah-limbah yang dihasilkan dari lingkungan, ya kan, udah beracun misalnya kan. Jadi mulai dari hewan kecil. Ketika hewan kecil itu dia terkontaminasi, ya kan, hewan kecil ini akan dimakan atau zooplankton tuh yang makanannya ikan gitu kan, ikan kecil dimakanlah zooplankton sama ikan kecil. Udah tuh ikan kecil dimakan sama ikan besar ini ditangkap oleh manusia, dimakan sama manusia, otomatis manusia juga sudah ikut tercemari, ya kan, karena udah tercemari bahan beracun yang dimakan oleh ikan tersebut. Inilah yang disebut dengan pemekatan hayati. Pemekatan hayati itu namanya pemekatan hayati. Karena zooplankton tadi sudah mengandung bahan beracun, ya kan? Jadi makin banyak makan ikan-ikan kecil itu, makin banyaklah bahan-bahan pencemaran yang masuk ke dalam tubuh ikan yang kita makan. Tuh. Yang keempat adalah mengganggu pemandangan. Yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Jadi untuk pencemaran air. Yang pertama kita bahas apa itu pencemaran air, ya kan? Kemudian faktor penyebab pencemaran air yang pertama adalah limbah industri, yang kedua limbah rumah tangga, yang ketiga limbah pertanian. Dicatat ya nak. Nah, apa aja dampak pencemaran air? Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, menyebabkan gangguan kesehatan. Banyak virus-virus yang dia ada di air yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya adalah virus rotavirus, ini bisa menyebabkan diare pada anak. Virus hepatitis, ini dari air biasanya penyebarannya. Kemudian ada pemekatan hayati, dan terakhir adalah mengganggu pemandangan dan mempercepat proses kerusakan benda. Nah, selanjutnya adalah cara menanggulangi pencemaran air. Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Jadi di dalam kolam stabilisasi ini air akan diolah secara alami untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air itu dialirkan ke sungai. Jadi ada kolam yang namanya kolam stabilisasi yang digunakan sebagai penetralisir zat-zat pencemaran air sebelum air itu dialirkan ke sungai. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah namanya kolam anaerob, kolam fakultatif,
dan kolam maturasi. Jadi kolam stabilisasi ini dia digunakan oleh semua kalangan karena mudah dimiliki dan murah harganya. Yang kedua adalah IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Jadi ada penginstalasian pengolahan air limbah. Yang selanjutnya adalah pengelolaan ekskreta. Ekskreta ini adalah sesuatu yang banyak terkandung dalam air limbah rumah tangga. Ekskreta banyak mengandung bakteri, patogen, penyebab penyakit. Jika tidak dikelola dengan baik, ekskreta dapat menimbulkan penyakit. Nah, jadi untuk mencegah ekskreta ini, ya kan? Dia caranya adalah dengan untuk mencegah meresapnya air limbah ekskreta ke sumur atau resapan air, maka jamban yang dibuat harus sehat. Syaratnya tidak mengotori permukaan tanah, permukaan air dan tanah sekitarnya, tidak menimbulkan bau. Jadi ekskreta ini dia biasanya banyak di septic tank. Tahu septic tank? Tempat penampungan kotoran. Setiap rumah biasanya kan ada septic tank ya kan? Rumah kalian ada septic tank kan? Tahu septic tank? Ada kan? Nah, biasanya di sinilah banyak ekskretanya itu. Jadi jadi untuk mengolahnya maka harus menggunakan jamban yang sehat. Kemudian caranya adalah dengan mengolah pengelolaan ekstreta dalam septic tank dapat diolah secara anaerob menjadi biogas dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber gas nih. Nah, untuk selanjutnya kita akan kita bisa meminimalis itu limbah rumah tangga dengan cara 4R. Jadi untuk mengurangi limbah rumah tangga kita bisa menggunakan rumus 4R. Apa itu 4R? Recycle, reuse, reduce, dan repair. Recycle artinya mendaur ulang atau misalnya ada sampah yang dia nggak bisa terurai dengan baik, maka bisa didaur ulang menjadi kompos misalnya, ya kan. Kemudian ada reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Contohnya kita beli botol minuman. Kemudian botol minumannya itu kita gunakan untuk yang lainnya, misalnya untuk menyimpan air minum kita atau untuk tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk pot, misalnya pot bunga kan misalnya. Kemudian reduce itu artinya mengurangi. Kita bisa mengurangi bahan-bahan yang bisa kita kurangi. Misalnya kita nggak perlu butuh plastik banyak kan, kita bawa keranjang dari rumah supaya tidak menyebabkan limbah. Jadi supaya hemat kita bawa keranjang dari rumah. Kemudian repair artinya melakukan pemeliharaan. Jadi tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak membuang sampah di tempat perairan dan sebagainya. Itu adalah materi yang kita bahas hari ini. Jadi ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Jadi kita yang udah bahas tentang pencemaran itu masih pencemaran air ya. Minggu depan kita udah ujian praktek. Selanjutnya setelah ujian praktek baru kita akan belajar lagi melanjutkan tentang pencemaran udara. Nah kemudian minggu depan kita ujian praktek. Minggu depannya lagi kita itu udah ujian tulis, ujian tengah semester PTS 2 ujian tengah semester 2. Jadi nanti soalnya nggak seperti soal yang sebelumnya kan kita cuma 3 soal 5 soal gitu kan. Nah untuk ini nanti ujian ini nanti kita soalnya ada 15 soal, tapi dia pilihan ganda semua.